akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember, Profesor Dr. M. Nur Harisuddin, MPhilI. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati pimpinan Fakultas Syariah IAIN Jember, segenap keluarga besar Fakultas Syariah IAIN Jember, yang saya hormati, saya banggakan Bapak Manajer Area Bank Syariah Mandiri Jember yang luar biasa, Bapak Teguh Prasetya, yang ilmunya senantiasa diharapkan bisa disalurkan di acara penting ini. Kemudian Bapak Bayu dari Bendahara Jember Entrepreneur Community, juga pengusaha yang luar biasa. Tadi disampaikan kalau beliau ini dari ITS, Institut Teknologi Surabaya, insya Allah Pak Teguh dari ITB, dan yang saya hormati narasumber yang ketiga Bapak Soebul Ulum, Millennial Entrepreneur yang juga luar biasa, masih muda, belum menikah tapi sudah punya banyak uang. Ini kan keren kalau milenial ini. Yang saya banggakan Bapak Direktur Eltren dan segenap pengurus, Bapak Muzazin, yang juga pengusaha. Jadi di Fakultas Syariah ada lembaga training entrepreneur. Tidak boleh menjadi pengurus kecuali pengusaha. Syaratnya harus pengusaha. Kalau nggak punya usaha dicoret dia. Nggak boleh. Kalau ngajar entrepreneur di IAIN Jember, di Fakultas Syariah harus punya usaha. Nggak ada artinya kalau ngajar entrepreneur nggak punya usaha. Dan para peserta yang saya banggakan, yang luar biasa, termasuk moderator yang juga pengusaha, alhamdulillah wa syukurillah pada hari ini ada talkshow Millennial Entrepreneur yang saya kira sangat bagus kita adakan, dan kita berharap memang ada banyak entrepreneur milenial yang muncul dari Fakultas Syariah, dari IAIN Jember, dari kampus-kampus. Banyak kita sambut dengan tahun 2020-2021 ini dengan banyaknya entrepreneur. Kalau kemarin ada 100 entrepreneur, ilmunya bisa dibagikan di Lembaga Training Entrepreneur tahun 2020. Saya harapkan tahun 2021 Eltren bisa ya setidaknya memberikan warna terhadap 1000 millennial entrepreneur, disebarkan luar biasa kepada adik-adik di Fakultas Syariah ataupun di fakultas lain, di FEBI, di FTIK, di FUA, kemudian di dakwah, dan nanti akan tambah fakultas lain ketika menjadi Universitas Islam Negeri Jember Kiai Haji Ahmad Siddiq. Jadi kita harapkan ada banyak entrepreneur karena negara kita harus maju dengan banyaknya entrepreneur. Entrepreneur ini yang kita harapkan bisa mempercepat kesejahteraan bangsa dan negara kita. Kemudian di sini juga nanti kita harapkan adik-adik yang menjadi bagian dari acara ini akan bisa mendapatkan sharing pengetahuan, ilmu, wawasan tentang entrepreneur dari, sekali lagi, dari orang-orang yang ahli di bidang entrepreneur. Narasumbernya sangat ahli semua dan sangat pas untuk bicara entrepreneur, mulai Bapak Teguh, Bapak Bayu, Bapak Soebul Ulum, ini orang-orang yang luar biasa. Nanti milenial entrepreneur minimal udah paham lah apa itu break even point, apa itu passive income, apa itu omset,
gitu ya. Apa itu hal-hal yang sangat pokok dan utama ketika memulai entrepreneurship, ya, kegiatan berentrepreneurship, usaha apa saja. Dan ini sangat match dengan program dari Kemendikbud. Lulusan Kemendikbud perguruan tinggi diharapkan kurang dari 6 bulan sudah dapat pekerjaan. Jadi yang terbaru, indikator utama kesuksesan perguruan tinggi dilihat dari sejauh mana belum sampai 6 bulan mahasiswa yang lulus itu sudah dapat pekerjaan. Dan pekerjaannya terserah pekerjaan apa saja. Bisa di kantor, kerja profesional, bisa wirausaha, bisa juga melanjutkan kuliah ya kalau kuliah. Tetapi yang bekerja tadi minimal sudah dapat kerja dan minimal mendapat gaji 1,2% dari UMR, upah minimum regional. Jadi ini ada catatannya di situ. 1,2% dari UMR-nya. Nah, saya kira apa yang dilakukan LTEN, Lembaga Training Entrepreneur ini sangat penting untuk menambah banyak jumlah entrepreneur milenial. Kita terbuka kalau ada orang bertanya kenapa kok yang menyelenggarakan Fakultas Syariah. Karena Fakultas Syariah itu punya dan nyambung dengan gagasan kampus merdeka. Di sini ada astronomi yang bisa dimasuki oleh fakultas lain, ada media center yang juga bisa dimasuki fakultas lain, anggotanya maksudnya, dan juga entrepreneur yang juga bisa dimasuki oleh fakultas lain, selain tentunya Fakultas Syariah sendiri juga bergabung banyak di sini. Karena kita punya konsep kampus merdeka, siapa saja dalam tema-tema ini, silahkan kita belajar bersama, termasuk dalam hal entrepreneur. Jadi ini adalah momen yang luar biasa, adik-adik sekalian, jangan ditinggalkan, kita belajar banyak kepada tokoh-tokoh ahlinya. Saya mengapresiasi kegiatan ini, saya mengapresiasi para narasumber yang meluangkan waktu untuk mengisi acara ini, dan semoga ini menjadi sesuatu yang inspiratif, membangun relasi jaringan kepengusahaan, menumbuhkan pencerahan, menumbuhkan kesadaran untuk berwirausaha, menjadikan banyak pengusaha-pengusaha di negeri ini. Gak perlu nunggu dan lain-lain. Kita mulai dari diri kita sendiri, sebanyak-banyaknya belajar menjadi pengusaha, dan ini adalah tempat momen yang sangat tepat. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Terima kasih atas atensinya semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Untuk sambutan yang kedua, yaitu saya persilakan kepada Bapak Direktur LTREN, Haji Muzayyin, SEI, ME, kepadanya dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. M. Nur Harisuddin selaku dekan bagi saya di struktural, sohib saya di sosial, ya, kiai saya di dalam konteks agama. Beliau adalah sosok yang menginspirasi saya. Yang kedua yang saya hormati juga Bapak Teguh Prasetya selaku manajer area di Jember ini, yang selalu berkontribusi dan bersinergi dengan Fakultas Syariah. Berkat jasa beliau,
kita bisa dapat ilmu, bisa dapat banyak hal dari beliau. Semoga ke depan Bapak Teguh Prasetya bisa menambah sinergi dengan Fakultas Syariah, khususnya dengan pihak Eltren sendiri. Selanjutnya, kita berguru kepada Bapak Bayu Wibisono, selaku entrepreneur muda, yang masih muda, kata Prof tadi sudah banyak duit, ya. Sudah banyak duit, sehingga bisa memperbanyak masalah lil ummah, begitu ya, bukan untuk berfoya-foya. Selanjutnya, ini ada entrepreneur yang terakhir ini adalah juga bagian struktur dari Eltren. Beliau adalah Sohibul Ulum, masih muda, masih single, ya sudah banyak uang tadi, sudah banyak uang, ya. Alhamdulillah ini patut kita tiru, ya, bagaimana strategi pemateri ini menjadikan hidup lebih nyaman, ya. Yang awalnya mustahik beralih fungsi menjadi muzaki, yang gitu ya, menjadi muzaki, orang yang selalu pandai berzakat. Terus ucapan terima kasih juga kepada segenap panitia yang telah mulai minggu kemarin berjibaku dengan banyak hal, ya, dalam terlaksananya acara pada siang hari ini, yaitu talk show Millennial Entrepreneur. Tidak banyak sambutan dari saya, cuma kami berharap kepada para narasumber ke depannya bisa lebih meningkatkan sinergi, bisa mengayomi, bisa membimbing kami selaku jembatan untuk menjembatani para milenial menjadi seorang entrepreneur, gitu. Jadi Bapak Teguh, kami mohon arahannya, mohon sinerginya kepada Bapak Bayu, mohon bantuan ilmunya, sharingnya, dan lain sebagainya. Itu sambutan dari kami. Ada sedikit kutipan dari yang saya kutip dari B.J. Habibie, bahwasanya mencapai kesuksesan itu bagi generasi milenial ini ada 5 hal yang harus diperhitungkan, ya, harus dilaksanakan. Di antaranya harus mencintai sesama manusia. Jadi cinta sesama itu memang sangat dianjurkan. Yang kedua, cinta pada karya sesama manusia. Seumpama kita sering beli produknya entrepreneur, ya. Beli ke Mas Ulum, beli telur asin, dan lain sebagainya. Beliau adalah pengusaha telur. Terus cinta pada lingkungan sekitar kita. Seandainya kita hidup di dunia atau di Fakultas Syariah, di dunia Eltren, dan lain sebagainya, cintai lingkungan kita. Selanjutnya, cinta pada pekerjaan apa yang kita kerjakan. Selama itu konteksnya halal, ya, mari kita cintai pekerjaan kita. Bukan masalah besar dan kecilnya pekerjaan itu. Yang terpenting bagaimana kita mencintai sebuah pekerjaan itu. Yang terakhir adalah cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Insya Allah akan mendapatkan kesuksesan dunia akhirat. Itulah sambutan dari kami. Semoga harapan-harapan dari Bapak Dekan kita, Kiai kita, dan segenap sivitas akademik, segenap anggota Eltren, semoga mendapatkan restu dari Allah, mendapatkan ridhonya. Ala hadin yang ala kunniyatin sholihah. Al-Fatihah. Walafu minkum. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara yang terakhir yaitu doa. Doa kita baca dengan bacaan surat Al-Asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demikianlah acara pembukaan training entrepreneur pada pagi hari ini. Saya selaku MC dan sekaligus moderator akan menutup pembukaan pada acara pagi hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya saya akan menjadi moderator pada acara pada pagi hari ini.
di mana tema yang akan kita angkat di sini adalah Millennial Entrepreneur Why Not. Ada 3 narasumber yang akan memberikan sebuah wawasan intelektual tentang bagaimana sih entrepreneur itu. Yang pertama ada Bapak Teguh Prasetya, yang kedua ada Bapak Bayu Wibisono, yang ketiga ada Bapak Sohibul Ulum SEMM. Untuk lebih singkat dan menyingkatnya waktu, maka saya akan memberikan pertama kepada Bapak Teguh Prasetya untuk mempresentasikan materinya pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu saya akan membacakan kurikulum vitae dari beliau. Nama Bapak Teguh Prasetya ST, lahir di Kota Bandung 3 Agustus 1980. Agama Islam, Perumahan Klester Puri Permata 1, Blok D5, Larangan Selatan, Larangan Tangerang. Nomor telepon beliau 081 595 775 77. Email beliau sudah tertera di layar. Education 2003 Engineering Piskis Institut Teknologi Bandung atau ITB. Jadi beliau ini adalah lulusan ITB, Institut Teknologi Bandung. Dan pengalaman beliau bisa dilihat di layar. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Bapak Teguh Prasetya untuk mempresentasikan materinya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Prof. Haris, Bapak Haji Muzayin, Bapak Bayu Wibisono, serta Bapak Sohibul Ulum, serta rekan-rekan semua audiens. Saya lihat saya masih muda-muda ya. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami bisa sharing ya. Sharing yang saya sampaikan ini memang satu hal yang sebenarnya dibutuhkan oleh milenial pengusaha atau milenial entrepreneur. Kenapa? Karena 80% keuangan di Indonesia ini adalah ada di sektor perbankan. Nah, perbankan ini kita punya salah satu aset, perbankan syariah yang saat ini alhamdulillah termasuk Bank Syariah Mandiri sendiri termasuk yang saat ini masih positif gitu ya. Pertumbuhan bisnis dan juga labanya di tengah yang lain itu masih belum bagus gitu. Jadi izinkan saya sharing nanti terkait dengan tips-tips pengusahanya, nanti saya kasih bocoran beberapa saja nanti. Nanti kalau kebanyakan kelamaan, nanti selanjutnya bisa langsung silaturahim langsung lah ke kantor saya di depan Kodim ya, di Sudirman di Jember. Monggo next dilanjut. Jadi dalam Al-Quran ini sebagai panduan ada ayat Al-Baqarah ayat 168, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tatabi'u khutuwati syaiton innahu lakum adu mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal yang ada di bumi ini dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Karena setan itu adalah musuh yang nyata. Jadi ini diingatkan kembali kita terutama dalam hal bermuamalah, berbisnis, jangan terbujuk oleh bisikan setan. Bisikan setannya banyak gitu ya. Dari mulai penipuan, goror, riba, dan seterusnya. Termasuk urusan timbangan gitu ya. Nah, kita kembalilah kepada Al-Quran, apalagi di sini ada Fakultas Syariah, insya Allah bisa mendudukan kembali bagaimana cara kita berbisnis gitu ya. Jangan sampai nanti dengerin YouTube, dengerin ceramah yang misalnya sepihak, langsung diikutin gitu. Ikutinlah prinsip-prinsip yang udah baku. Apalagi kita juga sudah punya wakil presiden yang dulunya adalah Dewan Pengawas Syariah dan juga Ketua MUI gitu ya. Jadi pastinya memang
punya panduan-panduan yang enak untuk kita ikuti. Next. Nah, dari segi pertumbuhan sendiri, perbankan syariah ini lebih tinggi dibanding bank konvensional. Nanti bisa dilihat ya materinya. Hanya memang nominalnya absolutnya masih kecil. Next, coba. Nah, penyebab kecilnya juga memang karena aset atau jaringan perbankan syariah ini kurang lebih hanya 1/10 dari perbankan konvensional. Jadi ini memang tuntutan buat kita untuk hidup di dunia digital sekarang ini harus lebih maksimal lagi. Nanti saya sampaikan kita juga udah mengembangkan beberapa teknologi yang bisa juga dipakai oleh pengusaha, baik pengusaha yang masih baru ataupun yang sudah lama gitu ya, yang udah established. Next. Nah, ini pasar bank syariah itu masih kecil gitu ya. Makanya Bapak Ibu kemungkinan sudah mendengar ya berita tentang terkait dengan proses merger nanti bank syariah milik BUMN. Insya Allah nanti akan membuat mesinnya jadi lebih besar dan lebih fokus. Insya Allah bisa memberikan kontribusi yang lebih besar lagi gitu ya. Targetnya sih kalau menurut Kementerian BUMN minimal bisa di tahun depan di angka 10%. Ya. Apalagi di tahun depan 10% itu ada Bank Nagari yang hijrah ke Bank Syariah, ada Bank Pekanbaru tuh, Riau gitu ya. Bank Riau juga hijrah ke Bank Syariah. Nah, masing-masing itu akan menambah portofolio Bank Syariah. Next. Nah, ini yang menarik terutama buat pengusaha ya. Ini supaya paham juga bagaimana mengenal neraca perbankan. Jadi di perbankan syariah sendiri masih didominasi oleh deposito. Kenapa? Karena bank syariah butuh untuk pertumbuhan. Padahal deposito itu secara bagi hasil itu memberikan return yang lebih tinggi. Dampaknya apa? Pada saat return yang lebih tinggi, otomatis kita pada saat melempar pembiayaan, memberikan pembiayaan harus lebih tinggi juga supaya kita ada intermediasinya, ada keuntungan. Jadi buat masyarakat kalau ingin lingkungan kita ini tumbuh ekonominya dengan baik, sebaiknya emang banyakin di sektor tabungan dan juga di giro. Giro terutama untuk perputaran usaha, perputaran bisnis. Akhirnya apa? Kita nanti akan melempar ke pembiayaan itu pricingnya lebih ringan sehingga pengusaha-pengusaha juga bisa lebih ringan bebannya gitu ya. Tidak dibebani oleh margin atau kalau di bank konvensional adalah suku bunga yang tinggi. Jadi penting buat umat Islam, khususnya di Fakultas Syariah ini, apalagi mayoritas juga masih pada muda-muda nih, untuk mendukung gerakan tabungan. Ya. Apalagi ada data dari Bank Indonesia, dari sekitar 280 penduduk Indonesia itu, ada 40 juta orang-orang yang belum mengakses perbankan. Gitu. 40 juta. Ya mungkin ada pedagang sate yang dia nggak bikin tabungan gitu ya. Nah itu penting untuk dimasukkan ke neraca keuangan perbankan supaya ekonominya mengalir di ekonomi kita gitu. Karena kalau uangnya nggak masuk ke perekonomian kita, jadi nggak maksimal gitu ya. Dan tidak tercatat juga sehingga kita tidak tahu nanti pertumbuhan sebenarnya berapa. Gitu. Jangan-jangan bisnisnya tuh lebih besar, misalnya tadi ada yang bisnis telur, nggak masuk ke perbankan, udah dapat uang nggak masuk perbankan sedikit pun gitu. Akhirnya kontribusi ke negaranya tuh nggak ketahuan secara pencatatan gitu ya. Akhirnya nanti pada saat memberikan kebijakan-kebijakan jadi nggak tepat. Jadi penting sekali buat Bapak Ibu sekalian untuk memastikan transaksi keuangannya tuh masuk lewat perbankan. Perbankan mana saja. Syukur-syukur bisa ke perbankan syariah gitu ya. Biar lebih berkah insya Allah dan juga lebih bergerak gitu. Karena kita memang tidak pakai sistem bunga, kita pakai bagi hasil. Next. Nah ini juga efisiensi perbankan syariah ya salah satunya itu tadi ya, masih banyak dana-dana yang mahal sehingga nggak maksimal dalam memberikan pembiayaan. Jadi Bapak Ibu juga perlu ketahui kalau misalnya memberikan pembiayaan, kalau nasabah yang levelnya kecil pasti dia dikasih margin berapapun pricing untuk pembiayaan, dia mah nyerah aja gitu ya pasti akan masuk. Tapi kalau nasabah-nasabah yang skalanya udah pembiayaan di atas 100 miliar, apalagi 1 triliun, 2 triliun gitu ya, buat bikin pabrik. Pas dia akan milih mana margin yang murah. Makanya dari hasil riset perbankan syariah,
khususnya di Bank Syariah Mandiri, saya nggak cantumkan di sini. Ternyata preferensi masyarakat terhadap syariah itu hanya untuk yang perorangan, ingin hidup lebih berkah, lebih nyaman, lebih tenang gitu ya, nggak fluktuatif kalau pembiayaan gitu. Ternyata kalau untuk yang pengusaha, yang perusahaan, dia mikirnya apa? Pengen bunga yang rendah gitu. Nah itu manusiawi gitu ya. Karena dia harus gaji pegawai, harus ada modal kerja dan seterusnya gitu ya, bayar transportasi. Nah dia pasti akan nyari bunga yang rendah. Nah bunga yang rendah ini pastinya akan ada di bank-bank besar yang komponen dana murahnya lebih tinggi. Katakanlah saya sebut misalnya Bank Mandiri, Bank BCA, dan juga Bank BRI. Tapi apakah kita akan seperti itu saja gitu ya? Karena ekonomi ini harus dibuat lebih merata ya. Nah ini perlu dukungan juga terutama untuk bank syariah gitu ya. Nah maka dari itu penting buat kita untuk bisa membantu perbankan syariah untuk memperkuat struktur tabungannya. Nanti ada beberapa tips lah, dan itu juga nanti teman-teman bisa jadi pengusaha juga dari situ. Ada namanya buka rekening online ya. Kita nanti ada insentifnya juga. Nanti saya jelaskan terakhir. Next. Nah ini aset perbankan mungkin agak kecil ya. Ya intinya bank syariah juga sudah masuk 50 besar gitu ya. Apalagi di Bank Syariah Mandiri kita udah masuk peringkat 16. Nanti kalau mergernya insya Allah nggak ada halangan, tahun depan bisa langsung masuk peringkat 7 dengan aset 200 triliun kurang lebih. Nah aset 200 triliun ini pun juga belum seberapa. Next, coba ada nggak ya? Nah ini masih banyak literasi terhadap perbankan juga masih rendah, apalagi literasi terhadap perbankan syariah. Jadi saya sangat berterima kasih ikut dilibatkan dalam acara hari ini. Insya Allah ya rekan-rekan yang masih muda ini juga nanti 5 tahun, 10 tahun yang akan datang akan menjadi pelaku utama ekonomi di Indonesia. Dan insya Allah itu juga sudah bankable ya, sudah melalui perbankan semua, udah nggak ada lagi yang uangnya disimpan di bawah bantal, dan juga sudah menggunakan perbankan syariah. Jadi penting ini menjadi sarana untuk meningkatkan literasi terhadap perbankan, khususnya perbankan syariah. Next. Nah, perbankan syariah sendiri masih banyak yang belum paham ya. Jadi emang kurang lebih dari segi pendanaan kita memberikan sistem bagi hasil dan juga ada titipan. Kemudian dana yang kita terima kita investasikan ke pembiayaan yang sektor-sektor yang tidak boleh mengandung prinsip maghrib ya. Maisir, goror, riba gitu. Nah ini contohnya juga termasuk yang subhat kita tidak boleh. Misalnya kayak industri rokok kita tidak boleh biayain, hotel yang non syariah karena kita tidak tahu aktivitas di dalamnya sudah sesuai syariah atau tidak. Dan juga termasuk salon-salon atau spa gitu ya yang plus-plus gitu ya. Nah ini yang tidak bisa diyakini kesyariahannya atau mengandung maksiat kita tidak boleh biayai. Nah ini sesuai dengan prinsip syariah ya, ada maqasid syariah. Udah paham semua yang menjaga agama, jiwa, pikiran, harta, dan keturunan. Dan ini sinergi juga dengan program PBB atau UN terkait dengan 3P. 3P itu artinya people, profit, dan planet. Dan dari keuntungan yang kita dapatkan, kita juga membayar zakat, membayar pajak, dan juga membayar dividen. Next. Nah ini tadi sudah ya. Next. Nah dalam syariah kita perkenalkan juga dalam bank syariah itu menggunakan prinsip adil seimbang maslahat. Ini bisa dipakai juga oleh teman-teman yang mau berusaha. Kenapa? Karena neraca keuangan bank syariah ini yang paling transparan. Kita tiap bulan mengeluarkan laporan keuangan. Bank itu yang lain juga ada ngeluarin laporan keuangan, tapi rata-rata biasanya triwulanan. Apakah pengusaha mengeluarkan laporan keuangan bulanan? Belum tentu. Apakah BUMN juga mengeluarkan laporan keuangan bulanan? Belum tentu juga. Jadi insya Allah dengan prinsip syariah ini bisa transparan, sehingga kita nanti bisa tahu sebenarnya kondisi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ini bagus atau enggak. Nah ini Bank Syariah memperkenalkan nih. Ini prinsipnya adalah adil seimbang maslahat. Kenapa adil? Karena kita akan punya basis bagi hasil. Nanti kita juga memberikan keuntungan buat nasabah yang nyimpan dana.
Kemudian kita juga mengurangi pengangguran karena dengan kita makin berkembang, otomatis kita merekrut pegawai yang banyak, menjadi pegawai yang kita gaji. Kita juga nanti sebelum bayar zakat, sebelum bayar dividen, kita bayar zakat dulu terhadap keuntungan yang sudah ada. Nanti ada kegiatan-kegiatannya, termasuk juga ada kegiatan untuk socialpreneur, bahkan santripreneur ada juga. Nanti bisa kita adopsi. Tinggal nanti harus ada panitianya yang ngurusin, gitu ya. Nanti dananya bisa kita ajukan ke kantor pusat, nanti diturunkan ke masyarakat atau ke Bapak Ibu sekalian. Dan kita juga bayar pajak sehingga kita berkontribusi terhadap negara. Yang terakhir adalah kita juga berkontribusi terhadap pemegang saham, dalam hal ini Bank Mandiri dan juga pemerintah, sehingga kita juga memberikan keuntungan terhadap BUMN, gitu ya, terhadap negara yang nanti akan kembali lagi ke masyarakat. Next. Nah, ini contoh beberapa kegiatan ya, nanti di skip aja, waktunya udah mau habis. Next. Nah, ini contoh kegiatan sosial. Insya Allah kita juga terbuka ya. Beberapa pesantren dan masjid dan juga lembaga zakat yang ada di wilayah Jember ini sudah banyak juga yang berkolaborasi dengan kita gitu. Yang belum mungkin pengusaha ya. Nanti bisa jadi dari komunitas pengusaha di Jember. Boleh juga nanti kalau ada CSR, kegiatan yang lain-lain, pelatihan, bisa kerjasama dengan Bank Syariah Mandiri. Next. Nah, ini satu hal yang penting juga buat pengusaha. Ini adalah hasil riset gitu ya. Dan ini juga terhadap keuangan juga, ini pengembangan keuangan syariah. Ternyata ada 4 segmen masyarakat gitu ya. Jadi ada yang apatis gitu ya, cuek gitu ya, nggak mikirin nilai syariah ya, dan juga nggak mikirin fungsi. Ada yang konformis itu yang paling kanan bawah gitu ya. Itu hanya 21%. Dan itu kami yakini itu porsinya tuh udah tipis banget, udah habis. Udah diambil oleh Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, BNI Syariah, dan semua bank syariah. Makanya kita mentok. Kalau kita hanya fokus ke segmen yang loyalis Islam, ya keuangan syariah ini nggak bakal bergerak. Jadi kita harus ekspansi naik ke atas. Masuk ke segmen apa? Universalis. Ada lagi 20%. Nah kalau 20% ini bisa tercapai, 23% ya. Kita akan mencapai size perbankan syariah itu kurang lebih 1.000 sampai 1.500 triliun. Bayangkan kalau 1.000 sampai 1.500 triliun itu ada kontribusi Bapak Ibu sekalian dalam menggerakkan ekonomi. Daripada nanti misalnya yang memanfaatkan adalah orang-orang yang non-muslim atau apalagi misalnya yang dari asing gitu ya, dari luar negeri atau investor luar negeri. Jadi pentingnya kalau universalis ini pemahaman Islamnya nggak terlalu bagus, tapi dia pengusaha banyak duitnya, dan kalau dia datang ke mall atau lagi perjalanan survei, atau ada beberapa teman saya yang aktif di Harley itu, dia mampir untuk sholat duha dan infak sedekah ke lingkungan. Nah, golongan itulah yang kita harus masukin gitu ya. Syukur-syukur itu sudah jadi pengusaha, atau kalaupun belum jadi pengusaha, nanti bisa berkolaborasi dengan kita. Nah, itulah. Next-nya baru kita masuk ke segmen yang terakhir namanya rasionalis. Jadi ya dia nggak mikirin syariah ataupun tidak syariah, yang penting dapat apa. Nah, 4 segmen ini yang sangat penting gitu ya. Next. Nah, ini yang tadi saya bilang hasil survei ya. Ternyata kalau untuk individu tuh yang penting itu adalah yang pertama reputasi bank, kemudian sesuai prinsip syariah. Yang berikutnya untuk penampungan gaji dan juga rekomendasi teman-teman. Tapi kalau untuk nasabah wholesale itu kalau di Bank Syariah Mandiri adalah orang-orang yang menikmati pembiayaan di atas 50 miliar gitu ya. 50 miliar. Jadi kalau dibayangin bisnis ayam, telur itu volumenya udah besar sekali tuh kalau 50 miliar gitu ya. Yang mereka pikirin pertama adalah rate atau bunga gitu. Jadi nggak mikirin bagi hasil gitu ya. Jadi kalau urusan bisnis, akidahnya, masalah tadi riba, jadi pikir-pikir gitu. Nah, itu faktanya gitu ya. Nah, kita tetap bisa harus memberikan solusi. Yang berikutnya adalah kecepatan, kemudahan. Prinsip syariah paling nomor sekian. Nah, ini kondisi kita gitu ya. Tapi kita nggak gentar di Bank Syariah, tetap kita berikan solusi yang terbaik gitu ya. Makanya kita Bank Syariah, khususnya Bank Syariah Mandiri bisa tetap bersaing sekarang. Next. Ini hasil riset ya. Bayar risetnya juga mahal nih, miliaran. Apalagi yang data ini gitu ya. Kalau yang jurusan matematika pasti paham gitu. Ini mirip kayak kurva tangen gitu. Nah, ini intinya adalah kita dalam menggarap bisnis membagi 2 segmen.
segmen yang priority atau yang short head ya, yang warna kuning, berarti kita harus pendekatannya lebih dekat gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini ada yang penjual telur gitu ya, menjual telur ke pengusaha, katakanlah ada pengusaha sekarang misalnya Pak Hendi gitu ya, bukan kampanye ya, Pak Hendi pengusaha pengen beli telur, pasti menawarkannya beda dengan kalau kita jualan misalnya di Indomaret atau di toko kelontong. Kalau ke Pak Hendi mungkin yang datang harus private bankingnya Bank Syariah Mandiri yang datang, kemudian memenuhi kebutuhan keuangannya dia semua. Oh, telur udah disiapin, tinggal debit rekening. Contohnya kayak gitu lah kurang lebih. Jadi butuh kedekatan yang kuat. Jadi butuh personal touch, itu yang warna kuning. Nah, sisanya yang warna hijau itu terus kecil-kecil, itu tidak terlalu membutuhkan kedekatan, makanya kita transformasi ke dalam bentuk digital. Bisa jadi nanti orang mau beli telur, kan di sini ada yang bisnis telur dan nyambung. Nanti tinggal pakai handphone saja, langsung beli. Jadi nggak peduli siapa yang dagangnya gitu. Nah itu nanti bisa kita atur tuh komunitasnya. Apalagi Bank Syariah Mandiri juga sudah punya customer base gitu. Saya sendiri sekeluarga kalau beli telur tuh ya bisa 200.000 seminggu gitu ya. 200.000 bikin nasi goreng, bikin telur ceplok dan seterusnya. Nah itu kebutuhan yang insya Allah masih bagus gitu ya untuk telur. Gitu. Hanya masih ada mafianya setahu saya sih. Next. Nah ini sih internal bank gitu ya, masalah pentingnya membagi portofolio. Ini mungkin next saja. Udah mau 20 menit nih. Nah untuk menjaga portofolio juga kita meningkatkan tabungan. Alhamdulillah tabungan kita juga meningkat terus. Next. Cepat aja. Nah ini juga bagian dari bagaimana kita mendukung pengusaha. Kita juga sudah lengkapi aktivitas mobile banking kita ini untuk spiritual dan finansial. Jadi untuk bayar bisnis gitu ya, bisa pakai QR gitu. Gojek, OVO, Tokopedia dan juga Cashwin juga udah bisa. Next. Kita juga sudah punya asisten syariah yang sifatnya robot gitu ya. Namanya Aisyah. Aisyah itu artinya asisten interaktif syariah mandiri. Jadi dia bisa menjawab apapun pertanyaan gitu ya. Sudah kita kelompokkan. Nanti dia akan menjawab. Next. Kantor-kantor kita juga sudah dirubah. Ini masih belum semuanya gitu. Ada kantor digital. Jadi nasabah-nasabah yang pengusaha juga nanti kalau meeting nggak perlu nyawa ruangan, punya ruangan sendiri, menjadi nasabah bank syariah saja, langsung bisa meeting gratis. Gitu. Bahkan kita siapkan konsumsi. Pak Prof. Haris juga atau Pak Muzayan juga kalau mau meeting monggo di ruangan kita gitu ya. Walaupun belum sebagus yang sesuai gambar ini nih, tapi insya Allah dalam waktu dekat nih. Dalam waktu 5 tahun gratis kita kasih. Bahkan yang datang kita kasih air zam-zam gitu ya. Wah, keren. Itu bagian dari bagaimana mendukung iklim untuk sosialis ya, bukan sosialis, bersosialita gitu ya. Bergabung gitu ya. Bergabung, berkomunitas gitu ya. Next. Ini sih udah standar, ini sih beda-beda strategi tiap ini monggo bisa diadopsi gitu ya. Next. Ini juga nggak usah. Next. Nah ini satu tawaran. Ini sengaja saya nggak jelaskan detail supaya penasaran. Jadi Bapak Ibu yang pengen jadi pengusaha atau yang pengen punya rumah tapi langsung dapat porsi haji, ini baru ada di Bank Syariah Mandiri. Jadi nanti kita bisa kolaborasi dengan travel haji, KBIH gitu ya. Bapak Ibu yang pengen punya rumah, pasti pengen punya rumah. Kita punya rumah yang cicilannya bisa sampai 30 tahun. Jadi bisa beli rumah di Argopuro tuh. Harganya 1 miliar, 1,5 miliar, atau 2 miliar. Rumahnya langsung nyaman karena 30 tahun. Jadi lebih ringan. Dan kalau 2 tahun lancar, itu langsung didaftarkan haji. Ini produk satu-satunya Bank Syariah Mandiri untuk geria. Yang lebih menarik lagi apa? Kalau Bapak Ibu mengarahkan orang lain untuk closing produk ini yang udah keren banget gitu ya. Itu ada insentifnya. Nggak perlu belajar jadi broker. Belajar training dan sebagainya. Cukup kasih. Misalnya Prof. Haris nih mau cicilan nih rumahnya. Pengen sekalian dapat porsi haji. Pindahin. Nah, nanti Pak Muzayin yang mereferakan insya Allah kita kasih insentifnya. Insentifnya nanti ceritain biar penasaran. Ini bocoran pertama. Jadi, untuk jadi pengusaha mudah sekarang gitu ya.
Modal networking saja, handphone, ngomong, materi presentasinya sudah ada, tinggal dikasih, langsung bisa dapat pendapatan. Contoh kasus misalnya, kalau misalnya 1 miliar aja, kita kasih 0,25% saja untuk insentifnya, untuk yang beginner gitu ya. Kalau yang udah pro bisa sampai 1%. Itu bisa mendapatkan insentif 2,5 juta tanpa harus mikirin overhead dan seterusnya gitu ya. Modal handphone. Bahkan bisa jadi Pak Bayu tadi sama Pak Ulum juga bisa sekalian juga nih ada tambahan bisnis model begini. Next. Ini saya nggak ceritain semuanya ya, biar penasaran. Nah ini yang terakhir nih. Ngajakin orang lain buka tabungan itu dapat 20.000. Ini sudah uji coba di Unmuh nih, karena Unmuh yang paling gesit gitu ya. Mudah-mudahan IAIN juga, kalau nggak salah kemarin sudah ada juga sih yang udah ikut pelatihan ini. Di Unmuh itu ada yang dapat 1 juta satu hari. 1 juta satu hari, caranya gimana? Ngajakin orang untuk buka rekening di Bank Syariah. Nanti kita kasih insentif 20.000 sehari setelah orang itu setor. Jadi kaliin aja berapa gitu, dia per 1 juta. Nah ini mudah-mudahan bisa jadi peluang gitu ya. Next, udah habis kayaknya ya. Nah gitu, sesungguhnya setelah ada kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jadi insya Allah kita yakinin, yang penting kita adaptif dan juga senantiasa berusaha. Itu aja dari saya, terima kasih. Mohon maaf jadi agak molor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Teguh yang sudah mempresentasikan materinya. Untuk pertanyaan nanti kita tampung terlebih dahulu. Untuk lebih menyingkatnya waktu, saya kasih kepada pemateri kedua, yaitu Bapak Bayu Wibisono. Beliau lahir di Jember dan sekarang beliau berumur 45 tahun dan profesi beliau adalah Bendahara Jember Entrepreneur Community. Kepada Bapak Bayu Wibisono, saya persilakan untuk mempresentasikan materinya. Baik, makasih Mas Wildan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih dalam rangka bulan Maulid. Langsung aja. Dari mana ya? Kalau dari Bank Syariah barusan tahun 1994 Bank Muamalat buka cabang pertama itu saya langsung buka rekening di Bank Muamalat karena saking kepinginnya Bank Syariah itu berkembang di Indonesia. Dan memang semestinya kita semua itu dukung lah sama Bank Syariah ini. Terus kalau tahun 2011 tahun 2012 itu saya mungkin setiap minggu lah ke Bank Syariah Mandiri karena saya itu menggerakkan teman-teman untuk berkebun emas waktu itu, teman-teman Ciko itu. Jadi Bank Syariah itu teman-teman punya program namanya jasa penitipan emas. Ada juga jasa nyicil emas. Tapi waktu itu karena programnya baru, biaya administrasinya masih bagus, dan grafik pergerakan harga emas itu lagi bagus, lagi bullish, jadi saya banyak mendorong teman-teman waktu itu melipat gandakan emas itu ada caranya. Tapi kalau sekarang biaya administrasinya sudah agak tinggi. Nah, kita langsung ke, jadi memang bukan kita membandingkan profesi pengusaha dengan yang lain, tidak, sama-sama bagus semua. Cuman bedanya kalau kita jadi pengusaha itu, kita itu bisa menjadi penyalur rezeki bagi orang lain. Ya, kalau yang memberi rezeki tetap Allah ya, tapi kita itu bisa menyalurkan rezeki bagi orang lain. Rezeki orang itu yang melalui kita, ya otomatis insya Allah ya rezeki kita itu juga lebih banyak kan gitu. Kalau kita bisa ngasih makan ke satu keluarga, ya insya Allah rezeki kita di atas satu keluarga. Kalau kita bisa ngasih makan ke 5 keluarga, ya secara akumulatif rata-rata rezeki kita juga akan di atas 5 keluarga.
Makanya kalau ada pengusaha punya karyawan 100 orang, ya insya Allah rezekinya ya di atas akumulasi 100 orang itu. Gitu. Jadi ya tetap ya apa enak jadi pengusaha. Kemudian ya insya Allah kecuali neko-neko macam-macam, insya Allah kalau jadi pengusaha pedagang itu rezekinya banyak halalnya gitu. Kecuali yang bidangnya yang katanya Pak Rego tadi yang subat-subat itu. Yang subat itu kan hilafiyah. Nah, kemudian ada satu hal yang ingin saya ini juga. Jadi tidak ada yang instan di dunia ini, tidak ada yang instan. Pak Teguh, Prof Haris, Pak Muzain itu bisa ada di posisi beliau sekarang itu enggak moro-moro buka pintu langsung duduk di kursinya yang sekarang. Mereka juga melalui proses. Nah, pengusaha itu juga begitu. Bukan karena Anda modalnya besar atau punya fasilitas besar, tiba-tiba Anda punya angan-angan, punya mimpi, usahanya langsung besar, langsung berhasil, langsung sukses, tidak bisa. Semua yang pernah jadi pengusaha itu pasti pernah gagal. Semua yang melamar jadi karyawan ya pasti pernah ditolak sebuah perusahaan untuk melamar jadi karyawan. Sama. Nah, makanya kalau jadi pengusaha, seawal mungkin itu justru lebih baik. Jadi lebih awal lebih baik. Di usia Anda yang mahasiswa atau baru lulus, justru paling bagus-bagusnya. Energi masih bagus. Ya, Anda bekerja 2 hari, 3 hari, 3 malam nggak tidur itu masih nggak terasa apa-apa. Masih bagus, semangatnya masih luar biasa. Tanggungan belum ada. Jadi dari sisi manajemen risiko, Anda itu cuma nanggung diri Anda sendiri. Itu paling enak. Nggak ada beban. Jadi mulailah Anda itu menjadi pengusaha atau merintis usaha, walaupun Anda punya cita-cita jadi dosen, ya, jadi guru, jadi karyawan apapun, mbok yau Anda itu juga punya usaha. Minimal Anda itu bisa ngasih rezeki buat orang lain. Itu sudah. Anda buka satu kios kecil, satu toko kecil, Anda mempekerjakan 2 orang, itu sudah Anda ngasih rezeki buat orang lain. Kayak apa pahalanya coba gitu. Nah, semakin mudah Anda memulai, semakin bagus. Kenapa begitu? Ada satu buku namanya The Blink, ya. Pengarangnya itu terkenal, tapi saya lupa. Di situ itu ada satu ulasan namanya 10,000 Hour Rules, aturan 10.000 jam. Jadi maksudnya aturan 10.000 jam itu apa? Si ahli ini peneliti, dia meneliti orang-orang sukses itu, entah itu dia pengusaha, dia politisi, entah dia itu musisi, artis, seniman, mereka yang bisa dianggap berhasil di tempatnya itu minimal telah melalui latihan, training, ya, menjalani profesinya itu selama 10.000 jam. Kalau 10.000 jam itu di rata-rata dengan jam kerja tiap hari itu kira-kira 5 sampai 6 tahun. Jadi orang itu kalau mau buka usaha, dia bisa dinilai usahanya itu cocok, lancar atau enggak. Ya kira-kira aturannya 10.000 jam itu. Kalau Anda buka usaha itu setahun, terus omsetnya dari naik terus turun, Anda bilang usaha Anda enggak cocok, atau Anda ini, atau Anda langsung pesimis, jauh masih jalannya. Karena dari 10.000 jam itu Anda paling baru melalui 1/10-nya. Jadi kalau misalnya mau buka usaha telur, ya kalau bahasa Arabnya ya istiqomah itulah. Istiqomah itu belum apa? Ya istiqomah. Istiqomah itu terus menerus, jadi tidak putus asa. Ada orang itu buka usaha, dia ngelihat jualan nasi goreng itu kok bagus. Udah dia buka rombong, buka usaha, buka nasi goreng. 1 bulan rame, 2 bulan rame, bulan ketiga turun, bulan 4, 5 turun terus. Akhirnya dia bilang, wah saya enggak cocok nasi goreng. Berubah, buka warung soto, karena sebelahnya rame soto. Dirombak rombongnya jualan soto. Naik 1 bulan, 2 bulan. Sama 3 bulan, 4 bulan, turun lagi, wah soto saya enggak cocok. Berubah lagi, bikin kandang, buka telur. Ya. 3 bulan bertelur, 5 bulan bertelur. Nah, akhirnya tetangga
sebelahnya bikin kawinan, bikin sound system, jedar-jedur, ayamnya mati semua. Wah, saya enggak cocok jadi ayam telur. Enggak bisa gitu ya. Jadi kalau Anda punya kegagalan, itu Anda evaluasi dulu kegagalannya itu dari apa. Dari manajemennya, apa dari pemasarannya, atau kadang banyak pengusaha teman-teman ya di Jember lah yang share sendiri. Usahanya bagus, tiba-tiba dia di satu sisi tiba-tiba turun apa. Terus karena dia misalnya sedang minjem uang ke bank, yang disalahkan banknya. Wah, pinjam uang ke bank ini enggak benar sih Bu saya. Padahal yang enggak benar itu orangnya gitu. Kadang dia pinjam uang ke bank, uangnya dapat, mestinya buat membesarkan usahanya, buat beli mobil. Mestinya buat nambah ayamnya, buat beli rumah. Ya enggak bisa, bukan peruntukannya. Jadi dilihat dulu, Anda kalau usaha, jangan terus kalau gagal terus ganti setir, enggak bisa gitu. Dievaluasi dulu, tanya, belajar. Karena pasti ada mereka yang sudah berhasil, yang sudah melalui itu semua. Kemudian setelah aturan 10.000 jam, jadi aturan 10.000 jam ya, jadi Anda mengevaluasi apapun. Jadi, atau gampangnya gini lah, Ahmad Dhani, Dewa 19 itu, dulu itu mengeluarkan album pertama, lagunya Kangen itu enggak serta-merta albumnya itu meledak Kangen. Tapi sebelumnya, Dewa 19 itu, itu anak SMA komplek di Surabaya ya, mereka itu sudah manggung dari istilahnya kafe ke kafe, dari pentas ke pentas itu, secara gratisan itu sudah mulai SMA. Itu 3 tahun 4 tahun sebelumnya itu sudah tiap hari manggung. Jadi begitu mereka lulus, mereka bikin album, itu mereka itu sudah melalui ya 10.000 jam tadi itu. Gitu loh. Mereka sudah yakin mainnya si Andra itu gitarnya sudah enak, Ahmad Dhani suaranya sudah ketemu pasnya di mana gitu. Nggak bisa kayak sekarang penyanyi dangdut keluar pertama langsung ingin viral pakai cara-cara yang enggak bisa, enggak awet gitu. Nah, pengusaha juga sama seperti itu. Kemudian ada satu lagi yang saya ingin perkenalkan, namanya diagram kebutuhan Maslow. Jadi ada satu ahli ekonomi itu dia bikin segitiga piramida kebutuhan manusia. Jadi kebutuhan dasar itu sandang, pangan, papan. Kebutuhan di atasnya itu mulai misalnya rumah, ya terus mobil. Kebutuhan di atasnya lagi itu yang semakin mengerucut ya, semakin mengerucut itu ada jalan-jalan, pelesir. Nah, yang di atasnya lagi itu ada hobi, aktualisasi diri. Nah, kebutuhan manusia ini sebenarnya mencerminkan juga bidang-bidang usaha, bidang-bidang bisnis yang bisa kita tekuni, dan itu mewakili bidang-bidang usaha ini larinya itu lebih cenderung ke omsetnya atau ke margin profitnya. Penjelasannya begini, di diagram Maslow yang paling bawah, kebutuhan manusia, itu semua manusia pasti butuh sandang, pangan. Ya, pasti itu sudah semua manusia, enggak yang kaya, enggak yang miskin, butuh sandang, butuh pangan. Kalau misalnya Anda masuk di bisnis basic, dasar kebutuhan, yaitu sandang atau pangan, maka pesaingnya pasti banyak. Ya, karena gampang, dan ini pasarnya pasti besar, karena semua orang butuh. Gitu. Tapi profitnya tidak banyak. Gitu. Profit per itemnya itu sedikit. Tapi jadi Anda kalau mau nyari untung banyak, omsetnya yang harus dibesarkan. Anda jualan gula misalnya, 1 kilo gula itu eceran di kios untungnya 50-100 rupiah. Itu kalau eceran. Gitu. Nggak banyak. Anda supaya ingin untung banyak, ya harus jualnya banyak. Anda jual 1 kintal atau 2 kintal tiap hari, baru untungnya banyak. Semakin ke atas bisnis untuk melayani kebutuhan manusia dalam diagram Maslow itu Anda browsing sendiri nanti. Itu Anda tidak perlu mengejar omset. Kenapa? Karena margin profitnya semakin tinggi. Contoh, misalnya yang paling atas sendiri, ini sudah bisnis hobi namanya, aktualisasi diri hobi misalnya. Orang naik moge atau orang naik trail kayak saya misalnya. Itu mereka yang jualan sepeda moge atau sepeda trail itu enggak perlu banyak-banyak jualannya tiap hari, tiap bulan enggak perlu untung 100, untung 50 sepeda motor enggak perlu. Gitu.
Tapi Anda untung 1 jualan Harley, gitu. Ya itu batine 20 selawi juta, gitu satu mobil. Nah, ya kan, satu sepeda. Atau yang sekarang lagi ngetren Vespa. Nah, Anda kalau jualan sepeda motor yang umum, Beat, Mio, Vario, itu untungnya batine itu tipis. Paling 500.000, 750, itu pun kadang dibagi 2 sama maklarnya, sama temennya. Tapi kalau Anda sekarang jualan Vespa, Anda nyari ketemu misalnya Vespa sudah lama nggak dipakai di desa sama orangnya, Anda beli 6 juta, 7 juta, ya tergantung tipenya, tergantung catnya, tergantung surat-suratnya. Anda modif sedikit, bagusin dikit, itu untungnya bisa 2 kali lipat harganya Vespanya, karena sekarang ada banyak penghobi Vespa. Nah, itu diagram kebutuhan Maslow sebenarnya. Semakin ke atas kebutuhan manusia itu orang sudah tidak melihat harga, sudah irasional harganya. Nah, ya Anda mau masuk kemana, di bisnis mana, Anda juga harus ya sedikit banyak punya pengetahuan itu. Anda buka warung nasi goreng, sama-sama nasi goreng, atau sama-sama bakmi misalnya, kami bakmi GM yang di Blok M itu dari dulu harganya mahal, tapi ya rupami. Karena orang kalau rasanya sama banyak semua bakmi GM di Blok M. Tapi kan orang ke sana mereka kadang membeli prestis, membeli tradisi, karena dulu waktu kecil dia diajak bapaknya, sekarang dia punya sana. Harganya lebih mahal. Oke, diagram Maslow. Terakhir sebenarnya, kalau orang Jawa itu mengenal weton namanya ya. Jadi kalau Anda Selasa Kliwon, Anda itu cocoknya air ya. Anda itu kalau Rabu Pahing, Anda cocoknya itu kayu katanya. Ya. Nah itu saya meyakini itu sebagai hasil ijtihad lah. Hasil ijtihadnya orang-orang Jawa kuno dulu. Dan ijtihadnya itu tidak empiris, artinya yombo melalui tirakat, mulai laku begitu. Nah kalau yang sekarang, alih-alih sekarang itu juga berijtihad, tapi lebih empiris secara statistik. Misalnya mengamati perilaku manusia, jenis-jenis kepribadian. Jadi misalnya kenapa satu orang ini kalau dia jual mobil kok cepat sekali laku. Atau kalau di perbankan ada sales lah, kredit. Dia itu kalau keliling itu, bertamu ke rumah orang, itu mesti dapatnya. Entah orang itu buka deposito, entah buka tabungan umroh, entah apa, gampang sekali. Gitu. Tapi ada orang lain ya, 1 bulan itu mutar, tidak dapat. Tidak ada yang buka. Kok bisa orang seperti ini? Ya, akhirnya orang pergi ke paranormal, Mbah kula wetone napa nggih kok mboten cocok niku. Wah, luput awak mulai ngono. Nah, kan kalau itu kan repot. Nah, kalau kita ini kan sudah kuliah, sudah akademis lah. Ada metode-metode psikologi yang bisa kita pelajari untuk mengenal diri kita sendiri. Kalau banyak sebenarnya, tapi yang salah satu yang saya sarankan namanya Myers-Briggs Personality Type Indicator. Tulisannya tak tunjukkan ya. Ketok enggak ya? Ini. Gak ketok ya. Oh ini nih kelihatan. Nah, tulisannya itu ya yang paling bawah ya. Myers-Briggs Personality Indicator. Anda browsing di Google Myers-Briggs itu, dia akan memberikan kepada Anda beberapa set pertanyaan tentang pribadi Anda yang harus Anda jawab. Jawabannya tidak perlu Anda pikir lama, karena itu harus spontan, ya, bukan karena benar atau salah, tapi itu memang secara kecenderungan pribadi. Nanti di situ dia akan beri Anda output, jadi secara singkat. Saya nggak tahu di IAIN ada jurusan psikologi atau tidak. Tapi Anda itu akan memberikan secara singkat mengenai tipe personality Anda, kepribadian Anda. Anda itu introvert atau extrovert. Anda itu cenderung feeling atau thinking. Anda itu cenderung judging, ya, atau lebih menasihati misalnya. Nah, dengan Anda mengerti tipe kepribadian Anda, Anda setidaknya tahu kelemahan-kelemahan Anda di mana. Misalnya, oh ternyata saya ini orangnya pendiam, ya, introvert itu pendiam, pemalu. Bukan karena tidak pandai, bukan, tapi karena kepribadian Anda memang
Misalnya Anda tidak bisa membuka obrolan, tidak bisa nyari bahan yang enak sambil ngobrol warung kopi, tidak bisa. Gitu. Anda tipenya misalnya orang yang di depan laptop. Ya. Bukan berarti tidak bisa jualan, tapi tipe Anda menjual, cara Anda menjual itu berbeda. Gitu. Ya. Ada orang yang ekstrovert, dia ketemu orang siapa saja, dia bisa ngomong. Ketemu orang di mana saja, dia bisa meyakinkan. Barang ini bagus, barang ini murah, Anda ikut saya, bisa. Ya, Anda bisa. Nah, dari mana kita tahu Anda coba ambil tes ini, dengan begitu Anda tahu kelemahan Anda di mana. Dari situ, kalau Anda mau masuk satu bidang, oh bidang ini sales misalnya, itu rata-rata orang ekstrovert itu. Orang yang suka bersosialisasi. Tidak mungkin orang sales itu orang pendiam. Ya. Tapi analis itu umumnya orang-orang introvert. Ya, orang pendiam. Tidak bisa orang ekstrovert, ya, orang yang suka ngomong, itu jadi analis resiko. Itu tidak bisa, kerja di bank itu tidak bisa. Umek deh, gak kerasan. Pengen metu, pengen ketemu uang, tidak bisa. Gitu. Dari itu juga menentukan kira-kira tipe usaha apa yang bisa Anda geluti. Kalau Anda introvert, bukan berarti Anda bisa jualan, mungkin Anda larinya lebih ke jualan online, di mana Anda tidak perlu bertemu customer secara langsung, tapi Anda bisa mempromosikan barang Anda dengan desain bagus, di foto bagus, Anda tampil di Instagram, metode penjualannya berbeda. Saya pikir itu aja Mas Wildan, lebih enak tanya jawab. Jadi dari saya itu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bayu. Saya sedikit menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Bapak Bayu, bahwa usaha itu seperti manusia. Semuanya pernah menjadi bayi, tak ada yang langsung menjadi kuat dan besar. Jadi ketika kita memulai usaha tidak langsung instan besar, tapi dimulai dari terlebih dahulu yaitu kecil. Itu mungkin kesimpulan sedikit dari materi yang disampaikan oleh Bapak Bayu. Untuk pemateri ketiga, saya persilakan kepada Bapak Sohibul Ulum SE.ME. Tapi sebelum itu saya akan bacakan kurikulum vitae dari pemateri ketiga yang tidak kalah keren, muda dan berbakat. Nama, Sohibul Ulum SE.ME. Tempat tanggal lahir, Jember, 07 September 1993. Alamat, Jalan Simpang 3, Dusun Bartelon, RT RW 0203, Desa Silo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Latar belakang pendidikan formalnya yaitu yang pertama, SDN Silo 2 Sumber Tengah tahun 2000 sampai 2006, SMPN 2 Silo Karangharjo 2006 sampai 2009, 3 MA Miftahul Ulum Suren Ledo Kombo 2009-2012, S1 Perbankan Syariah YN Jember 2012-2016, S2 Ekonomi Syariah YN Jember 2017-2020. Pengalaman organisasi dan kerjanya yaitu menjadi pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMI Rayon Febi 2015-2016. Yang kedua, pengurus Senat Mahasiswa Institut SEMAI 2015-2016. Yang ketiga, pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi HMPS Perbankan Syariah 2013-2014. Yang keempat, karyawan penerbit Pena Salsabila 2013 sampai sekarang. Dan yang keenam, anggota KPAP, yaitu Komunitas Peternak Ayam Petelur. Dan yang terakhir, yaitu anggota Spora Jember. Dan pekerjaan beliau kalau di pamflet tertulis Millennial Entrepreneur Owner Peternakan Ayam Petelur. Untuk lebih jelasnya, saya persilakan kepada pemateri ketiga, yaitu Sohibul Ulum SE.ME untuk mempresentasikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Syariah Profesor Dr. M. Nur Harisuddin MPhilI. Yang terhormat Direktur L-Trade Bapak Haji Muzayyin ME. Yang kami banggakan kedua pemateri yang sudah sangat luar biasa sekali. Dan yang terakhir
para peserta, mahasiswa, adik-adik yang bahagia. Yang kedua kalinya, selawat serta salam tercurahkan pada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana yang telah bisa mengumpulkan kita dalam acara yang penuh barokah ini, yaitu acara talkshow yang dengan judul Millennial Entrepreneur. Bisa di next. Sebelum saya bercerita, anggap saya bercerita ini karena saya di sini berposisi sebagai peternak. Saya bercerita keluh kesah, entah itu mulai dari saya membangun hingga saya bisa menjadi peternak seperti sekarang ini. Yang pertama, mohon maaf kepada para peserta juga para audien. Di sini ada suara-suara aneh, kadang suara anak kecil, suara ibu dan lain sebagainya, karena di sini saya tidak punya kantor sendiri seperti bapak-bapak sekalian. Yang saya punya hanya ngantor, bukan kantor, ngantor. Ngantor tersebut adalah ngandang kotor, seperti itu ya. Pada tahun saya awal merintis bisnis saya itu pada tahun 2013, yang mana pada tahun tersebut saya masih duduk di bangku kuliah di semester 3 S1. Saya tidak langsung memelihara ayam petelur, namun saya memelihara ayam kampung yang berjumlah 10 ekor saja dan ayam jantan berjumlah 1 ekor. Dan juga saya bekerja sebagai sampingan untuk mengisi luang waktu-waktu saya sehari-hari. Saya juga tidak pandang bulu karena pekerjaan itu jangan pilih-pilih pekerjaan, nanti pekerjaan akan milih kamu, seperti itu. Saya juga memiliki sampingan pekerjaan, tapi pekerjaan tersebut kalau anak-anak sekarang itu mungkin malu menjalani sebuah pekerjaan tersebut. Saya bekerja sebagai kerja kuli bangunan, kadang saya diundang mengecat rumah-rumah tetangga, yang mana pada masa-masa tertentu itu pas hari raya, hampir hari raya itu biasanya saya diundang, karena saya sedikit punya pengalaman di pondok itu. Saya sering mengecat musola dalamnya kiai, yang mana disitulah saya memiliki skill caranya mengecat dan menyampur aduk cat dan komposisinya itu berapa seperti itu. Itu pengalaman yang pahit, pengalaman yang ya benar dikatakan kata Pak Bayu, memang bisnis itu seorang pengusaha itu tidak ada yang langsung instan. Yang ada itu mie instan ya. Lanjut, saya pada tahun 2017 itu awal saya memelihara ayam petelur. Kebetulan saya di sana juga memiliki usaha, bukan milik saya tapi milik orang tua saya. Di sana saya memiliki usaha penyelepan gabah, penyelepan padi dan lain sebagainya. Di situ saya memiliki inisiatif untuk memelihara ayam petelur. Di situ langsung saya memelihara 100 ekor ayam petelur. Kebetulan harga pada tahun tersebut itu masih harganya 500.000 para Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa sekalian. Dan sekarang sudah naik, satu boxnya itu harganya Rp1.400.000. Kalau dikalkulasi dibagi 100 ekor per boxnya itu seharga Rp14.000. Kalau zaman saya dulu itu masih Rp5.000 per ekornya. Lanjut, atas dari mana Bapak saya itu belajar, dan jika ada masalah ini dan itu, saya 100% belajarnya dari YouTube, Pak. Saya jujur, karena dari YouTube itu ada seni. Jika kita cinta, kita suka mencari ilmu yang kita jadikan hobi, maka kita tidak akan sulit. Kita semangat, terus semangat. Lambat laun dari situ, dari 100 ekor tersebut, saya masih awalnya, sisanya yang hidup cuma 80 ekor saja. Karena di samping saya masih minimnya pengetahuan, dan juga saya tidak punya mentor kebetulan Bapak. Saya itu mandiri sama HP, cuma belajar dari situ. Lambat laun pada tahun 2020 alhamdulillah dengan ketekunan dan kesungguhan beserta ridho kedua orang tua, guru, dan sering meminta kepada sang pemilik, sang holik, alhamdulillah ayam saya sudah berjumlah sekitar 1.500 ekor saja. Itu. Next, Mas Wildan.
Dalam pengoperasian bisnis saya itu dijalankan dari ada 3 karyawan. Kebetulan di rumah itu juga ada kakak saya. Kebetulan saya kalau tugas di luar, semisal saya kerja sampingan dan lain sebagainya, itu ada kakak saya yang selalu mengontrol. Yang mana terbagi 3 karyawan tersebut terbagi menjadi 3 shift. Yang pertama shift pagi pada jam 7 sampai jam 12 dan shift siang jam 12 sampai jam 3. Dan yang satunya lagi dia menyiapkan kebutuhan seperti pakan, vaksin dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Bisa dilanjut Mas Wildan? Berikut adalah perkembangan atau fase-fase perkembangan ayam petelur. Yang pertama yaitu periode starter. Yang kedua periode pelet dan selanjutnya periode layer. Yang mana di sini perlu diperhatikan jika kita masih dalam periode starter, yang perlu diperhatikan ialah suhu ayam. Karena pada saat kecil halayaknya bayi itu harus selalu dalam dekapan sang ibu. Begitupun ayam, karena ayam tersebut sudah sejak menetas dia sudah dipisah sama ibunya, sama induk ayamnya. Maaf. Yang periode yang kedua yaitu adalah periode palet. Di sini yang perlu kita harus harus kita jaga adalah campuran atau ransum pakan yang harus dikonsumsi pada nutrisi ayam tersebut. Yang mana ayam tersebut jika kesalahan mencampur pakan tersebut maka dia akan perkembangannya sangat lambat. Jika perkembangannya sudah lambat maka biaya operasional itu juga membengkak dan juga merugikan para peternak. Tapi jangan takut, di situ pasti ada hikmah dari kegagalan. Entah itu namanya belajar itu tidak akan selalu selalu mudah dan selalu berhasil. Gagal itu sudah biasa. Kalau tidak mau gagal jangan jadi pengusaha. Itu. Yang selanjutnya yaitu periode layar. Sebentar Mas Wildan, jangan dinaik dulu. Yang terakhir, yang mana periode layar itulah ayam sudah dewasa, sudah bisa menjadi mesin ATM kita. Itu istilahnya Pak Bayu. Itu istilahnya ATM yang mana di kandang kita itu ada ATM-nya yang mana setiap hari akan menghasilkan pundi-pundi uang yang mana kita hasilkan sebagai profit yang kita gunakan untuk keluarga. Next, selanjutnya. Di sini saya akan sedikit berbagi pengalaman tentang cara perawatan ayam, yaitu yang selanjutnya tentang vaksin dan pengaplikasiannya. Vaksin itu dibagi menjadi 2, ada vaksin aktif dan vaksin non-aktif. Yang mana vaksin aktif tersebut pemberiannya sangatlah berbeda. Kalau aktif itu dengan melalui tetes mata, kalau yang non-aktif itu melalui dengan 3 suntikan. Yang pertama yang ada suntikan subkutan, intrakutan, dan istamuskular. Mungkin ini yang tahu istrinya Haji Muzayyin karena kebetulan dia istrinya Bu Bidan, Bu Dokter. Mungkin dia tahu, paham dengan istilah ini. Dan selanjutnya yaitu ada beda satu vaksin yang mana vaksin tersebut caranya itu berbeda, cara pemberiannya yaitu dengan suntikan di sayap. Yang mana vaksin tersebut diberikan pada saat umur 8 minggu. Karena dalam 8 minggu tersebut biasanya ayam tersebut mengalami sakit atau kena virus, yaitu vaksinnya akan harus disuntikan seperti itu. Kenapa ada tanggalnya, ada rentan waktunya, ada pemberian waktu itu 1 hari, 4 hari, 7 hari, dan 8 hari. Karena virus yang berkembang yang berada di kandang itu pada waktu tersebut, pada satu rentan 1, 2 hari, 4 hari, dan ada yang pemberiannya itu 6 minggu, virus tersebut akan mewabah pada umur tersebut. Maka dari situ, adanya program pervaksinan, yang mana pengertian dari vaksin tersebut ialah vaksin ialah merupakan bukan obat, karena kebanyakan di masyarakat itu salah menafsirkan. Vaksin itu dianggap obat. Kalau ayamnya sakit, jangan dikasih vaksin. Vaksin itu adalah virus yang dilemahkan. Jika kalau ayamnya sakit, dikasih vaksin itu sama halnya kamu sakit, dikasih penyakit lagi. Ya tambah parah ayamnya, insya Allah 1-2 hari akan tiada. Gitu, seperti itu ya. Bisa dilanjut, Mas Wildan. Yang selanjutnya yaitu penyakit, yang mana yaitu penyakit biasa yang menyerang ayam telur, yaitu ada gumboro. Gumboro itu adalah sakit yang mana dia menyerang sistem pencernaan. Yang selanjutnya, dan dibaca sendiri ya. Next, Mas Wildan.
Nah, ini yang menjadi menarik. Biasanya jika kita akan membuka usaha itu biasanya yang paling urgent atau yang paling fenomenal sekali, jika akan memulai sebuah usaha, kebanyakan orang itu bingung cara memasarkannya. Padahal dia masih belum memulainya. Ya apa ya, nanti jualan aku tidak laku, nanti aku rugi, modalnya segini, itu ya apa ya. Padahal kalau dipikir secara matang, barangnya itu masih tidak ada, dia sudah bingung mau jual di mana. Tapi disitulah, jika kita akan memulai sebuah usaha, kita tidak usah bingung-bingung. Kita mau jual di mana. Yang penting kita harus punya produk. Produknya harus punya produk. Apakah produk tersebut itu bisa diterima atau tidaknya itu masalah belakang. Yang penting kita action. Bisa dilanjut, sudah? Alhamdulillah dari waktu-waktu, dari setiap hari, setiap dari pagi, siang, dan pagi itu setiap harga telur itu berbeda-beda. Ada fluktuasi harga yang biasanya itu saya ambil dari beberapa sumber, ada dari BPN, Pinsar Petelur Nasional, dan Dewata Ternak, khusus harga telur itu di Jawa Timur. Alhamdulillah selama saya mengarungi roda bisnis itu, alhamdulillah selama 1 bulan omset saya itu berkisar antara 15 juta per bulannya. Insya Allah cukup untuk membiayai keluarga. Menikah. Ya, alhamdulillah dari situ saya sisipkan untuk orang tua, kita sisipkan untuk kemaslahatan lil ummah. Samping rumah kanan itu selalu saya kasih, kita berzakat dan berguna bagi sekitar. Soalnya jangan hanya bisnis itu orang melihat saja, kita harus memiliki empati, simpati terhadap masyarakat yang membutuhkan, agar hasil dari kita itu lebih berkah dan lebih berkah dan manfaat untuk kedepannya dan lebih berkembang lagi. Bisa lanjut, Mas Sudan? Nah, biasanya sudah banyak disinggung dari pemateri sebelumnya. Kenapa kita enggan untuk memulai sebuah entrepreneur? Yang pertama yaitu kita malu. Malu kita mau jualan di pinggir jalan. Malu kita diejek-ejek teman. Kamu mahasiswa kok jualan di pinggir jalan? Nggak elit sekali. Mahasiswa itu kerjanya di tempat nongkrong sambil rokokan, itu kan yang banyak sekarang. Nah, karena dari situ katanya Bob Sadino itu disebutkan, saya mengutip dari bukunya beliau, yang mana seberapa besar gaji Anda tetap akan menjadi seorang karyawan, namun sekecil apapun penghasilan Anda adalah bosnya. Bos itu kita bebas, kita tidur jam berapa saja, tidak mau bangun, bahkan 1 hari full itu tidak apa-apa. Kita tidak usah ceklok. Kalau punya usaha sendiri tidak ada ceklok, tidak ada ini itu dan sebagainya. Yang selanjutnya, takut akannya sebuah risiko, takut modal kita habis, takut bisnis kita tidak profit, takut jualan kita tidak laku. Yang ketiga yaitu minimnya sebuah pengetahuan. Biasanya kita bingung mau mulai. Kita harus mulai dari mana, modal dari mana, dan bingung cari ini, itu, dan lain sebagainya. Bisnis jangan selalu ditanyakan, karena nanti akan basi, jadi namanya bisnis pertanyaan. Itu teman-teman. Yang selanjutnya, kurangnya sebuah motivasi. Karena diriwayatkan, Nabi itu adalah merupakan sosok pengusaha. Pengusaha sukses, yang mana kita dilihat dari maharnya menikahi Siti Khadijah, dia memaharkan 12 ekor unta. Kalau saya lihat itu unta sekarang mungkin harganya 20 bisa 25 juta. Kalau dikali 12 itu bisa dihitung berapa ya. Dan 2 on mas. Bukan 2 gram ya. Biasanya kalau di rumah-rumah itu 2 gram saja. Dan bisa di-next Mas Bindan. Tip, saya akan sedikit memulai tip yang mana di sini saya belajar dari pengalaman yang mana yang pertama yaitu memantapkan niat. Yang namanya niat itu harus nawaitu, bukan yang nawai-nawai seperti biasanya. Dan selanjutnya adalah action. Jangan nanya-nanya terus, jangan cari ini itu dan lain sebagainya. Pokoknya sudah action. Yang penting kita harus mulai seperti itu. Dan yang ketiga harus hobi dan cinta. Karena hobi dengan cinta ini adalah satu sisi yang berdekatan, yang mana kata anak SMA itu
gunung tinggi akan kudaki, lautan akan kuseberangi, seperti itu ya. Karena sudah bisnis kita sudah cintai, maka insya Allah keberhasilan sudah mendekati kita. Dan yang terakhir, tips dari saya ialah selalu minta restu kepada orang tua. Jangan sekali-kali kita menyakiti hati orang tua, guru, dan orang-orang dekat kita. Karena tanpa beliaulah kita tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Dan seringlah bermunajat. Seringlah sholat duha, sholat tahajud. Karena disitulah kita akan menyambung tali ikatan spiritual kita untuk kita lebih maju dan dimudahkan oleh yang memiliki dunia beserta isinya. Next, Mas Hildan. Di sini saya sedikit ada motivasi yang mana saya ambil dari almarhumah Kiai Maimun Zubair. Akan saya bacakan. Nah, kalau kamu jadi guru, jadi dosen, atau jadi kiai, kamu harus tetap punya usaha atau sampingan. Biar hatimu tidak selalu mengharapkan pemberian atau bayaran dari orang lain. Karena usaha dari keringatmu sendiri itu adalah barokah. Barokah itu ada kita punya uang 1.000, jika barokah itu lama habisnya. Beda kalau kita uangnya tidak barokah. Kita punya uang 1 miliar saja, kalau tidak barokah, itu cepat hilangnya. Entah itu kemana hilangnya, saya tidak tahu. Itu adalah misterius problem bagi saya sendiri. Karena itu di bawah nalar pikir kita, Tuhanlah yang tahu di situ. Yang selanjutnya, ini saya jadikan juga saya jadikan motivasi dari Om Bob Sudino. Dia mengatakan, kamu ini bangun pagi, mandi, pamit kerja, pakai seragam, kaki dibungkus sepatu, berangkat pagi, pulang malam, bayaran tidak seberapa. Kamu kerja apa dikerjain? Kerja masih dikerjain. Apa tidak rugi 2 kali kita ini? Mungkin seperti itu. Bisa next, Mas Wildan? Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Alhamdulillah saya bisa sedikit sharing tentang pengalaman saya, tentang bisnis yang saya bangun di rumah. Saya doakan semoga yang ada hadir pada seminar kali ini menjadi pengusaha sukses yang barokah serta bermanfaat kepada umat dan sekitarnya. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, mantap. Terima kasih kepada pemateri ketiga yang sudah mempresentasikan materinya. Mungkin ada yang masih jomblo bisa daftar ke Mas Ulum. Lumayan 15 juta 1 bulan. Kan dipromosikan saja. Ya, untuk lebih serunya diskusi pada siang hari ini, mungkin dari yang lain atau dari peserta yang mau bertanya dipersilakan bisa membuka atau bisa mengkolom chatnya, bisa dibuka. Untuk sharing-sharing pengalaman. Ya, ini ada yang chat saya terkait pertanyaan. Pertanyaannya ditunjukkan kepada ketiga pemateri. Pertanyaannya adalah terkait tindak lanjut kerjasama antara lembaga Eltren dengan lembaga BSM dan juga terkait entrepreneur community. Dan juga kerjasama bagaimana Eltren itu bekerjasama dengan peternakan ayam yang dipunyai oleh pemateri ketiga tadi. Mungkin bisa dijawab langsung oleh pemateri pertama terkait kerjasama antara lembaga Eltren dengan manajer BSM. Pertanyaannya ini berasal dari nama, yaitu nama Ayu. Dia merupakan anggota Eltren Fakultas Syariah YIN Jember. Kepada Bapak Teguh, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan pertama. Kalau untuk kerjasama, kita membuka ya dengan semua.
patokannya kan yang penting bisnisnya halal. Kalau poin-poin kegiatan Eltren saya juga belum terinfo. Nanti kalau kita mau bikin MOU boleh saja. Termasuk nanti kerjasama kita tuh ada sumber dana juga untuk yang CSR sebenarnya ya, untuk wirausaha yang CSR atau untuk mahasiswa juga ada, udah dijalankan di IPB sama di UNER kalau salah. Itu namanya ISDP. Singkatnya saya lupa. Indonesia Sociopreneur Development Program. Itu seperti wirausaha muda mandiri. Tapi ini wirausaha muda mandiri syariah istilahnya. Tapi namanya ISDP. Bisa dicek di websitenya. Itu nanti bisa kolaborasi juga. Karena mereka juga nanti di eksekusinya pasti bekerja sama dengan kampus bisa. Ini monggo nanti bisa kerjasama. Pola-pola pelatihannya seperti apa. Termasuk juga saya juga lagi mau bikin Sales Academy nih. Jadi karena Bank Syariah Mandiri ini banyak program-program yang tadi misalnya salut ya buat Pak Ulum yang bisnisnya bisa sampai dapat 15 juta. Nah di Bank Syariah Mandiri pun juga teman-teman bisa dapat 15 juta dengan cara yang unik gitu ya, dengan cara hanya mereferalkan. Tapi itu nanti perlu dilatih, man. Ya, untuk latihan itu kita butuh, dan mungkin BSM juga bikin lembaga sendiri. Kita kasih aja kisi-kisinya, misalnya ke Eltren bentuk, jadi kayak sales academy-nya kita. Jadi carilah, ada yang closing, kita bayar. Memang bukan seperti wirausaha muda atau bukan seperti entrepreneur seperti biasa gitu. Itu lebih kepada kayak konsultan. Tapi yang penting kan dapat duit gitu kan. Dapat duit. Usaha juga. Gitu ya. Jadi kalau ada yang mau butuh tempat, dan misalnya tadi Pak Ulum bilang mahasiswa atau siapapun dagang pinggir jalan kasihan. Nanti saya kasih lapak boleh buka di kantor kita misalnya. Tapi jangan tiap hari gitu ya. Misalnya tiap pas lagi ada kegiatan rame misalnya. Beberapa yang lain juga boleh buka gitu ya. Dan telur itu juga. Kalau kita di Bank Syariah Mandiri ini bikin, kita kan ada slogannya namanya Arjuna ya, Area Jember Juara Nasional. Kita bikin KDA. KDA itu Kamar Dagang Arjuna. Karena ternyata di karyawan kita tuh banyak juga yang pengusaha juga lewat istrinya. Gitu. Jadi setiap tanggal gajian yang usaha-usaha itu kita kumpulin di kantor. Monggo bisa jualan. Gitu. Ternyata mayoritas makanan. Jadi saya kalau beli habis gajian itu bisa beli 5-6 bungkus. Gitu. Lama-lama gendut gitu kan. Nah, yang jualan telur nggak ada nih. Nah monggo. Kalau yang jualan telur gitu, lumayan karyawan kita kan hampir di sini hampir 100. Kemarin yang jualan madu juga ada tuh si Pak Bagus kalau nggak salah namanya. Boleh nanti kalau emang pengen buka stand, insya Allah gratis gitu ya. Insya Allah gratis. Hanya kalau nanti pas lagi ramai sepi ya kita kan bukan mall gitu ya, bukan yang menjanjikan ada bisnis, tapi kan kita kan ada traffic tuh, ada karyawan, ada juga tetangga yang suka datang. Ada juga nasabah-nasabah yang oke. Ini disesuaikan aja. Tapi ayamnya jangan dibawa Pak Ulumnya. Siapa tahu dapat karyawan BSM juga itu Pak. Kan jemblok. Mas Wildan ini. Siapa tahu dapat karyawan BSM. Oh iya benar-benar. Ada juga yang ini apa? Abang nonenya BSM juga di sini. Siapa? Oh, sip. Ayo. Aduh. Kemarin ini udah tawarin ke tentara tuh. Anak buahnya Pak Yoyo. Oh, enggak berani saya Pak kena tentara Pak. Alhamdulillah. Ya monggo nanti kita latihan kolaborasi mudah-mudahan. Karena emang enak dijalani dibanding kita bahas-bahas aja. Itu, terima kasih. Terima kasih Pak Teguh. Selanjutnya Bapak Bendahara Jember, Bapak Bayu dipersilakan. Ya, gimana tadi Mas ininya? Saya terpesona sama Mas Ulum itu tadi sampai enggak fokus. Apa? Mungkin Eltren bisa bekerja sama dengan komunitasnya jenengan Pak yang entrepreneur. Ya bisa. Ya pasti bisa. Monggo sudah. Kita juga enggak ada ruginya silaturahmi nambah teman itu enggak ada ruginya kata Nabi. Monggo siap.
Sudah itu aja. Kan pertanyaannya bisa apa enggak? Bisa. Oh iya. Selanjutnya mungkin dari Bapak Sohib, pengusaha muda, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau berbicara tentang tindak lanjut ke depannya, saya siap bersedia untuk menyalurkan ilmu saya, ilmu tentang mungkin dari peserta atau entah itu dari teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang ingin memulai ternak juga, saya siap untuk menjadi konsultan lah, anggap kasarnya seperti itu. Konsultan jika kita ingin tanya masalah ini, problem ayamnya seperti apa, masalah pencampuran pakannya seperti apa, kandang baterainya seperti apa, itu saya siap untuk menggiring adik-adik atau teman-teman sekalian untuk belajar berternak seperti itu. Karena apa? Dalam itu diserangkan bahwasanya al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin, karena ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak berbuah, seperti itu. Mungkin hanya itu Mas Wildan. Ya, terima kasih kepada ketiga pemateri. Mungkin ada yang mau bertanya lagi. Ini dari Renaldi, HES2 Angkatan 2020, ingin bertanya. Monggo untuk dihidupkan videonya dan speakernya. Dipersilakan. Kepada Mas Renaldi. Oh, anaknya katanya nggak ada sinyal, jadi keluar sendiri. Mungkin dari yang lain, Mas Edi mungkin mau bertanya. Mas Edi, ini mempunyai usaha gas LPG. Mas Edi, anggota Eltren mungkin mau bertanya. Ya, Mas Wildan. Ya, dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya kepada tiga pemateri yang hebat ini. Ini sudah menambah ilmu usaha saya, wirausaha saya. Jadi pertanyaan saya mengenai dalam konteks wirausaha pastinya kan ada yang namanya pasang surut seperti itu kan. Ketika kita mengalami yang namanya surut, apa yang harus kita lakukan gitu kan? Dalam artian kita kan pastinya mempunyai hati putus asa gitu kan. Ya itu saja mungkin pertanyaan saya Mas Wildan. Oh, Mas Edi ini mau minta motivasi karena mungkin Mas Edi sering galau ya, ditinggal pacar mungkin. Mungkin bisa dijawab pertama kali oleh yang muda juga. Saya persilakan kepada Bapak Soebul Ulum untuk menjawab terkait keresahan Mas Edi yang sering putus asa dalam berwirausaha. Mungkin dia butuh motivasi sesuai dengan PPT yang pemateri ketiga sampaikan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari Mas Edi ini adalah pertanyaan yang biasanya orang tersebut sulit untuk maju ke depan. Kenapa? Karena dalam dunia usaha itu sudah biasa, yang namanya pasang surut itu sudah biasa. Jangan menjadi peternak, jangan menjadi sebuah
pelaut yang ulung jika dia tidak mengenal yang namanya ombak di tengah laut, seperti itu, atau badai besar seperti itu. Terus langkah apa yang harus kita lakukan? Semisal kita memiliki sebuah usaha yang mana dalam posisi surut tersebut, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita evaluasi. Evaluasi dari mana kesalahan kita? Maksudnya kekurangannya kita di mana? Kok bisa bisnis saya itu menjadi surut atau menjadi rugi? Dari situ kita backup, kita kasih solusi selanjutnya. Solusi apa yang cocok untuk seperti ini? Seperti itu. Dan selanjutnya setelah kita analisa dari mana, setelah kita ambil jadikan problem, yang harus kita lakukan adalah kita harus tetap yang pernah disampaikan oleh Mas Bayu tadi, bahwasanya kita harus tetap bersikukuh bahwasanya kita akan berhasil, entah itu kapan, waktunya kapan, di mana, dan pada tanggal berapa, jam berapa, detik berapa, itu kita tidak tahu. Intinya kita selalu berusaha, berdoa, dan tawakal. Mungkin itu Mas Wildan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada pemateri ketiga. Mungkin Bapak Manajer, Bapak Teguh, bisa memberikan motivasi juga kepada Mas Edi. Ya, kalau saya dari dulu sampai sekarang statusnya calon pengusaha ya. Dengerin ceritanya Pak Ulum tadi terenyuh juga gitu ya, usaha juga. Apalagi ada tausiah tadi dari almarhum Mbah Maimun, keren banget itu. Ya kalau dari saya sih pengalaman ketemu pengusaha dari yang kecil sampai yang besar gitu ya. Jadi emang pendapat jawabannya kurang lebih ada dua lah. Yang pertama itu harus punya dana cadangan. Jadi setiap bisnis itu kita harus punya cadangan. Kalau jenis burung tuh ada temboloknya gitu. Jadi kalau sewaktu-waktu nanti ada masalah bertahan dulu di situ. Gitu. Nah itu trik pertama. Gitu. Nah yang keduanya Bu Nur Hayati Subakar itu yang punya Wardah gitu ya. Kebetulan anaknya satu kuliah dengan saya, Salman namanya. Nah dia tuh ditugaskan untuk cari informasi ke Malaysia. Ada ilmu nggak nih untuk melihat daya tahan perusahaan Wardah ini? Karena Wardah ini kan karyawannya sudah hampir 12.000 orang, hampir sama kayak BSM gitu, 12.000 orang. Gimana nih takut ada kenapa-kenapa nanti bubar gitu. Nah beliau bilang coba cari konsultan gitu ya. Nah, cari konsultan. Nah konsultannya tuh kebetulan dari Malaysia, tapi Chinese gitu ya. Dia bilang, oh harus bikin dana cadangan. Balik lagi ke dana cadangan. Nah dana cadangannya itu adalah minimal tuh 12 bulan dari overhead. Jadi kalau 12 bulan kita bermasalah tuh ada overhead untuk nutupin gitu ya. Nah ditanya sama MC saat lagi training itu, kalau Wardah sendiri siap dana cadangannya berapa? Oh kalau awal tahun kemarin dia siapnya untuk 7 bulan. Nah ini COVID udah mau setahun gitu kan. Nah ternyata langkah yang dilakukan oleh Bu Nur Hayati adalah beliau tuh banting setir jualan ini hand sanitizer gitu. Jadi kalau kita lihat di Indomaret sekarang udah ada hand sanitizer juga tuh untuk merek Wardah gitu kan. Dan itu skemanya adalah dikasih langsung jualannya langsung ke pegawai. Jadi pegawainya itu boleh bawa pulang stok jualan, nanti bagi hasil. Itu contoh-contoh trik gitu ya. Jadi kalau itu mungkin terlalu besar gitu ya. Kalau emang yang sifatnya simpel adalah kita harus punya juga pendapatan lain, Pak. Misalnya Bapak boleh belajar ilmu ke BSM. BSM ini ada produk-produk yang bisa bermanfaat dan ada berbasis fee-nya. Kenapa pakai berbasis fee? Karena sekarang eranya tuh era kolaborasi. Bank-bank itu nggak mungkin bikin cabang banyak. Satu bikin cabang itu minimal tuh 2 miliar. Apalagi cabang yang digital seperti yang tadi saya lihat. Itu minimal 5 miliar. Nah itu kalau misalnya bikin cabang kebanyakan, gaji juga kebanyakan, berat. Pastinya kita harus bermitra sama orang. Nah mitra sama orang itu nanti kita akan bayar. Jadi nggak usah bayar gaji pegawai, tapi fee-nya dikasih ke orang tadi gitu. Nah pola-pola bisnis seperti ini
Emang belum lazim gitu, tapi udah berjalan. Bahkan kita pun sekarang juga untuk bisnis pensiunan udah mulai bermitra gitu ya, bermitra dengan pihak lain. Nah, pola-pola yang lain boleh jadi, bisa jadi nanti L-Train tadi ya, punya pola, oh ini peluang bisnisnya begini. Jadi jangan hanya di lingkungan kampus ya, masuk ke, bisa jadi ke Bank Syariah Mandiri ya, atau bank syariah lain boleh, atau bank lain. Oh pola-polanya begini, oke kita siapkan. Nah itu modelnya seperti itu. Jadi pola-pola kolaborasi. Tentunya emang karena ini hal-hal yang baru perlu kita rintis dulu. Ada pilot project dulu. Pilot project dulu, setelah udah berjalan baru bisa. Nah, jadi bisa jadi nanti kalau pengusaha-pengusaha Jember, misalnya dia bisnisnya apa gitu ya, lagi ada masalah, kan dia pasti berhenti. Nanya ke L-Train, oh ini alternatifnya ini nih. Nah, jadi si L-Train ini bisa menjadi sebagai solusi buat orang-orang yang memang ingin mendapatkan pendapatan tambahan. Mungkin gitu kurang lebih. Terima kasih Bapak Manajer. Selanjutnya mungkin Bapak Bendahara Umum yaitu Bapak Bayu. Ya, baik. Sebelum masuk ke sana, mumpung saya ingat ya, saran aja untuk siapapun yang buka usaha, terutama yang masih baru memulai ya. Itu sebisa mungkin setiap kali transaksi, baik itu jual maupun beli, terutama jual, transaksi omset itu, Anda duitnya itu Anda setorkan ke bank. Anda setor ke bank. Ini karena BSM, kita kasih contoh BSM lah. Misalnya Mas Ulum lah, Mas Ulum ada transaksi harian, jual telur 10 kilo atau 20 kilo tiap hari ya. Nah, hasil duitnya itu Anda setorkan dulu ke bank. Anda setorkan dulu ke bank. Jadi transaksi hariannya itu tercatat setiap hari. Gitu loh. Perkara misalnya besok Anda harus beli lagi untuk beli pakan atau beli vaksin apa, Anda tarik lewat ATM atau lewat apa. Gitu. Ini membantu Anda untuk melakukan pencatatan pembukuan sederhana, cash flow lah, gitu. Karena kebanyakan usaha kita itu tidak tercatat transaksinya. Jadi kalau ditanya omsetnya berapa segini, ya. Untuk hariannya berapa, awal bulan, pertengahan bulan, terus untuk vaksin berapa, itu semua di awang-awang, cuman ada di tanya saja, di pikirannya aja. Tapi begitu misalnya ada suatu saat ingin mengekspansi, ditanya sama bank ada pembukaannya, kan tidak ada. Gitu. Tapi kalau Anda tiap kali transaksi itu Anda setorkan ke buku rekening kan tercatat dia. Itu gampang, itu paling tidak itu bank bisa melihat oh bulanan omsetnya sekian. Terus buat Anda sendiri misalnya dalam 1 tahun Anda juga ngerti akhirnya tercatat bulan ini ramai, bulan ini sepi. Bahkan detail mikro misalnya dalam 1 bulan, awal bulan Anda lebih ramai dari akhir bulan karena apa gitu. Jadi gampang analisa. Jadi setorkan aja tiap hari itu Anda masukkan, dapat 200.000, 300.000 masukkan. Nanti besok mau beli palet, mau beli makan, ambil lagi gitu. Jadi tercatat transaksinya itu. Saran aja. Kemudian masuk ke yang tadi kalau kita turun gimana? Jadi semua usaha, bukan cuma usaha, negara itu juga punya cycle namanya. Cycle itu ya perputaran. Jadi perputarannya itu kalau usaha ini teknis ya, teknis. Jadi gambarnya enggak ya? Ketok enggak ya? Nah, kayak gini cycle-nya ya. Ini cycle usaha. Setiap usaha ada waktunya dia memulai, menanjak, ada saatnya jadi puncak, setelah itu recession, setelah itu slump. Slump itu Anda bangkrut atau betul di bawah. Itu selalu cycle, semuanya sebetulnya. Negara juga gitu, ekonomi makro juga begitu. Karena kita tahu setiap usaha, setiap bisnis itu pasti ada downturn-nya. Nah, ketika Anda sekarang lagi enak usahanya atau lagi memulai, coba Anda untuk orat-oret tiap hari. Kira-kira yang bisa menyebabkan usaha saya ini turun atau sepi itu faktornya apa saja? Ya, dari omset, dari pemasaran, karyawan yang nyuri misalnya, macam-macam seperti itu. Ya, risiko-risikonya kan ada itu. Kalau ayam vaksin apa semacam flu. Jadi ada yang internal, ada yang eksternal. Nah, dari situ kalau Anda sudah bisa identifikasi yang dalam circle of influence Anda itu yang mana, yang bisa Anda kontrol yang mana, misalnya pencurian karyawan, berarti Anda bikin sistem gimana,
Kalau ada yang penyakit baru misalnya, minimal Anda vaksinnya rutin atau kebersihan kandang gitu-gitu. Nah, kalau kita tahu faktor-faktor apa saja yang bisa membuat usaha kita ini turun, minimal kita punya persiapan. Kalau perusahaan besar pasti ada risetnya. Satu itu. Yang kedua, betul kata Mas Teguh tadi, itu bukan cuma usaha, pribadi saja, karyawan saja, itu harus punya emergency fund namanya, dana cadangan. Emergency fund itu memang dalam teori keuangan itu minimal 1 tahun, 12 bulan. Gampangnya gimana ngitungnya? Contoh, misalnya Anda karyawan, gajinya itu UMR. UMR-nya 2 juta sebulan. Nah, Anda itu setiap bulan harus menyisihkan, entah berapapun, entah bagaimana caranya, Anda sisihkan sehingga Anda minimal punya dana cadangan yang liquid ya, bukan tidak liquid. Jangan dana cadangannya berbentuk tanam dan tidak bisa, harus liquid, berbentuk cash atau barang yang bisa cepat diuangkan. Itu sebesar minimal 12 bulan dari biaya hidup Anda. Jadi kalau kamu menggantungkan diri dari sebesar UMR 2 juta, maka minimal kamu harus punya 24 juta uang cash atau benda lain yang berbentuk liquid yang bisa diuangkan dengan cepat. Itu tidak boleh diutak-atik. Tidak boleh diutak-atik. Nah, kalau Anda usaha, Anda kan tahu biaya operasionalnya, karyawannya apa segala macam, sama seperti itu. Jadi dari sisi usaha Anda sisihkan dana emergensinya sebesar 1 tahun perputaran bisnis. Untuk pribadi keluargamu sendiri itu juga harus kamu sisihkan dana tabungan. Tidak boleh diutak-atik, tidak boleh dipakai. Ini hanya boleh dipakai saat kita betul-betul emergency. Gitu ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, don't put your egg in one basket. Jangan menaruh telurmu dalam satu keranjang. Anda harus diversifikasi. Tidak ada usaha paling hebat di dunia yang tidak diversifikasi. Microsoft itu jual software, tapi dia punya juga bisnis jaringan, dia juga punya bisnis konsultan keuangan, punya itu macam-macam. Gudang garam itu bukan cuma jual rokok, dia punya bank, dia punya sawit, macam-macam. Jadi diversifikasi usaha. Untuk apa? Karena ketika satu usaha itu sedang downturn, usaha yang lain mungkin lagi pick up. Gitu. Contohnya sekarang Anda jualan baju sekarang ini. Ini lagi downturn, tidak ada orang beli baju baru sekarang ini, tidak ada. Gitu. Tapi usaha-usaha beberapa yang saya lihat ya, usaha-usaha percetakan, ya, bikin kemasan, stiker itu masih ramai mereka ordernya. Gitu loh. Contoh usaha downturn yang sekarang mebel, waduh orang udah mikir berkali-kali kalau mau beli mebel baru zaman sekarang ini, ya, zaman sekarang ini. Tapi ada usaha lain, misalnya spare part sepeda motor itu agak ramai. Karena orang tidak mau beli sepeda motor baru, mending yang lama dirawat, gitu loh. Ya apa ditukokno, gitu loh. Masih wis lawas sepeda gitu. Jadi Anda harus diversifikasi usaha, tidak mungkin satu jenis usaha. Karena kenapa? Yaitu tadi tidak sama cycle tiap usaha itu harus diversifikasi. Udah, saya pikir itu aja. Terima kasih kepada Bapak Bayu. Ini ada pertanyaan dikhususkan kepada Bapak Manajer. Pertanyaannya itu dari mahasiswa hukum keluarga, namanya Inas Resika. Dia bertanya, bagaimana cara untuk mensukseskan usaha kecil meskipun masyarakat itu kurang mampu? Apakah ada bantuan dari bank terhadap pengusaha kecil yang kurang mampu? Terkait dana ini mungkin Pak Manajer, Pak Teguh. Jadi Bank Syariah Mandiri ini punya lembaga zakat namanya Lasnas BSM Umat. Kegiatannya tuh ada 3. Saya udah sempat ceritakan ke Pak Prof Haris, tapi ke Pak Muzain belum kan? Nanti saya kirim profilnya. Jadi kegiatannya tuh ada 3 intinya, bina umat, ya. Ada didik umat sama simpati umat. Nah kalau bina umat itu mencari pengusaha-pengusaha baru, gitu, terutama dari yang sesuai segmen. Sebenarnya di kita ini ada dananya tuh ada dana zakat, otomatis harus 8 asnaf yang menerima. Tapi banyak juga dana infak. Dana infak ini bisa buat beli bom nuklir juga, ngebom Israel bisa gitu kan sebenarnya. Gitu. Canda gitu ya. Nah ini bisa dialihkan. Tapi yang penting tolong nanti Eltren bikin proposal yang bagus, nanti ditujukan ke Bank Syariah Mandiri, nanti kita teruskan ke Lasnas. Kira-kira sudah punya belum anggota? Karena anggota ini kan ada pengusaha yang sebenarnya pengusaha
baru, tapi dia sebenarnya keluarganya mampu, gitu kan. Ada juga pengusaha yang nggak mampu, kenalan, ya macam-macam lah, itu tergantung. Saya juga belum pelajari profilnya Eltren seperti apa. Nah, itu nanti boleh diajukan. Termasuk Pak Ulum juga, misalnya untuk teman saya tuh yang punya bebek doer tuh di Jakarta, teman kuliah, dia wirausaha muda mandiri. Dia kebutuhan bebek itu sampai berapa ribu gitu ya sehari, karena dia punya 25 outlet. Dia sampai beli peternakan juga di daerah Subang. Nah itu tuh juga dia berpartner sama orang lain tuh. Berpartner sama warga, ada yang bantu ngerawat. Nah Pak Ulum ini juga mumpung belum sebesar Haji Samsul mungkin ya, kalau yang di Balung gitu ya. Jadi itu tolong mulai dibina nih, siapa yang bisa jadi mitra, atau ada yang dimodalin dulu telur, nanti misalnya proposalnya kerjasama sama Eltren, nanti Eltren ngajukan ke BSM nanti pakai dana CSR-nya, bisa sampai pinjaman, bukan pinjaman sih, dana bantuan lah. Tapi kalau dibilang dana bantuan malah ini ya, jadi keenakan gitu ya. 100.000 atau 1 juta, misalnya modal kerjanya telur entah berapa angkanya. Nah, jadi modal kerjanya banyak. Nah, kalau Pak Ulum ini punya mitra misalnya 100 kayak model begitu, kerjasama dengan Eltren dan BSM, triparty gitu ya. Kalau perlu sama Jember Entrepreneur juga tuh, sama Pak Bayu gitu ya. Jadi bisa kerjasama segi 4 ya. Bisa lebih maksimal lagi nanti polanya. Jadi emang polanya harus kolaborasi. Kalau menurut Bu Sri Mulyani dan juga Bu Afiliani ya, beberapa kali saya ikut seminar untuk manajer gitu ya. Kunci usaha yang kuat itu nantinya adalah yang berbasis ekosistem. Jadi kayak Pak Ulum nih, jualan telur aja begitu gitu ya. Kalau nggak ada ekosistem itu harus lebih diperkuat lagi. Contoh ekosistemnya misalnya apa? Kampus, Eltren misalnya kan, atau Jember Entrepreneur, atau nasabah-nasabahnya Bank Syariah Mandiri. Kita nasabah kita tuh hampir 40.000 gitu ya, di daerah Jember sini ya, hampir 40.000 orang. Nah itu kan bisa aja kerjasama, buka tabungan, nanti dapat hadiah telur 1 biji misalnya gitu kan. Mungkin gitu kan. Nanti ya itu namanya kolaborasi, kita pikirin gitu. Biasanya kita kan kalau ada hadiah-hadiah tuh hadiahnya minyak goreng. Apalagi ibu-ibu gitu kan. Hadiah minyak goreng. Nah minyak gorengnya kita juga, saya nggak pernah kontrol juga tuh belinya di mana gitu ya. Apakah di nasabah kita atau bukan apa. Tapi udah harus muslim lah yang kita pakai gitu kan. Kita juga kerjasama nih, contoh nih ya. Yang buka tabungan ditahan misalnya selama 6 bulan atau setahun, 15 juta untuk haji gitu ya. Itu dapat hadiah ini mukena. Mukenanya ini kerjasama kebetulan sama nasabah saya di Bandung. Namanya mukena Tatuis gitu ya. Nah, itu kerjasama seluruh Indonesia. Si mukena itu. Kebetulan suaminya tuh anak ITB juga. Nah itu yang ownernya namanya Bu Rina Tatuis. Nah itu bisa pola seperti itu tuh diatur tuh. Bisa juga kita nanti bikin jilbab yang sama di sini, atau kerjasama juga sama yang di Bandung, nanti saya bisa kenalin untuk jadi distributor. Di sini nasabah-nasabah juga banyak yang udah saya kenal gitu ya, kayak Robani, Elzata, Bronis Amanda juga baru hijrah ke Bank Syariah gitu kan. Kemudian ya banyak lah yang sebenarnya bisa bermitra kalau kita bisa kumpulkan. Greenlight itu udah hijrah ke Bank Syariah tuh, kalau teman-teman lihat Greenlight ya, yang ada di Lipo. Itu ownernya Muslim dan baru hijrah tahun lalu ke Bank Syariah. Jadi gara-gara baca ayat tentang riba, ayat 275 nggak bisa tidur, langsung di konvensionalnya dipindahin uangnya. Nah ini pola-pola pengusaha pendampingan ini sangat penting ya. Bisa jadi bukan hanya yang Jember, tapi nasabah-nasabahnya BSM. Bisa juga nanti kita pakai nasabah Muslim, nasabah bank lain juga nggak apa-apa, gitu kan? Karena Eltren ini juga jangan kerjasama dengan satu pihak saja. Harusnya lebih banyak lagi pihak-pihak. Itu paling ya. Nanti kalau untuk misalnya proposal, kalau satu-satu ngajuin boleh. Contoh nih ya, kemarin tuh ada pesantren di daerah Tanggul, saya lupa tuh. Karena lagi pandemi, itu ustadz-ustadznya tuh, guru-gurunya sambil bikin usaha juga, dia bikin peternakan lele gitu pakai ember. Nah itu modalnya dari Bank Syariah Mandiri tuh. Kalau nggak salah 1 juta per orang kita biayain untuk 30 orang. Itu saya belum kontrol lagi tuh seperti apa kondisinya.
Nah itu yang pakai baskom. Saya nggak tahu tuh apakah itu benar-benar diusaha atau dimakan sendiri gitu ya. Nah kalau misalnya pakai telur harusnya bisa. Hanya memang ngurusin ayam mungkin lebih repot kalau cuma ukurannya. Kalau lele kan satu ember besar gitu kan. Kalau ayam kan harus luas gitu kan. Ayam kan tidurnya nggak bisa seperti anak kecil ditumpuk gitu kan. Dia harus tahannya penting. Tapi nanti juga bisa juga ada sama. Misalnya L-trainnya nyawain lahan, nanti ayam-ayamnya masukin situ. Jadi ayam kos namanya itu. Ya ini banyaklah kolaborasinya, tapi emang tetap harus bisa dijalani. Insya Allah kita udah banyak solusi-solusinya. Dan kita juga banyak pengusaha-pengusaha muslim juga yang udah besar, yang sebenarnya siap bantu lah gitu ya. Siap bantu kalau misalnya ada kebutuhan apa, yang penting win-win lah. Gitu aja, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Teguh. Mungkin pertanyaan terakhir dari peserta bisa langsung di unmute. Kalau tidak ada, saya tutup diskusi pada siang hari ini. Kesimpulan dari saya adalah dalam hidup ini ada dua jenis orang. Orang yang pandai mencari jalan, dan yang kedua itu adalah orang yang pandai mencari alasan. Semoga Anda termasuk pada orang yang pandai mencari jalan, bukan pandai mencari alasan. Karena usaha itu butuh action, bukan butuh alasan. Itu mungkin kesimpulan dari saya. Terima kasih kepada ketiga pemateri, Bapak Manajer, Bapak Teguh, dan Bapak Bendahara, Bapak Bayu, dan juga Bapak Sohibul Ulum yang sudah menyempatkan hadir dalam acara talkshow entrepreneurship yang diadakan oleh L-Train Fakultas Syariah YIN Jember. Sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.